Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Jalla sya'nuhu wa ala senantiasa memberkahi waktu demi waktu kehidupan kita, selalu melimpahkan nikmat iman dan Islam, memberikan kita kesehatan yang mumpuni ya, untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kita di hadapan Allah sebagai hambanya maupun kewajiban diri pribadi kita di hadapan keluarga dan masyarakat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih melanjutkan ya pembahasan bab demi bab dari kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah yang ditulis oleh Syekh An-Nasir Ibnu Sa'di atau Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan masuk kaidah yang ke-9. Ini sebuah kaidah yang juga sangat universal, kaidah yang bahkan penggunaannya itu lengkap ya, menjadi bagian bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, tapi juga dalam persoalan keseharian kita. Boleh dikatakan kaidah ini bisa dijadikan kacamata tembus pandang ya, untuk mengamati dan menilai kehidupan kita sehari-hari, sekaligus juga merupakan tausiah. Ini yang luar biasa ya, tausiah, keleluasaan yang diberikan oleh Islam kepada kita, yang menunjukkan Islam itu begitu mudah. Keleluasaan itu diberikan dalam hal-hal yang bukan saja berkaitan dalam persoalan-persoalan duniawi, persoalan-persoalan hubungan kemanusiaan kita, bahkan juga dalam persoalan-persoalan ibadah. Ya, nanti dalam persoalan-persoalan syariat itu nanti ada bagian-bagian yang Allah berikan juga keleluasaan. Tentunya semuanya dengan kaidah, dengan batasan yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tetap berada di atas jalan yang lurus ya, ala manhajin haqqin, alal mahajjatil bayda, di atas jalan yang putih bersih yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidahnya berbunyi begini. Al-urfu wal adah, ini saya terjemahkan secara bebas dulu. Al-urfu wal adah, adat dan kebiasaan, yurja'u ilaihi fi kulli hukmin, akan dijadikan rujukan dalam setiap hukum, hakama bihi syari' ya, yang ditetapkan oleh syariat, ma lam yuhiddahu bihaddin, selama tidak ada batasan dari syariat itu sendiri ya. Kita ulangi lagi ya. Setiap adat dan kebiasaan itu akan dijadikan rujukan hukum dalam satu persoalan yang dijelaskan dalam syariat, selama syariat itu tidak memberikan batasan terhadap sesuatu tersebut. Jadi ini kaitannya dengan al-urfu wal adah. Sampai batas mana yang namanya adat dan kebiasaan itu menjadi rujukan hukum. Loh, bukankah Islam itu tidak membenarkan ya kita kembali kepada hukum manusia?
Jadi ini yang harus ditegaskan ya. Banyak sekali persoalan dalam Islam itu yang nanti dalam terapannya akan kembali juga kepada kebiasaan manusia. Tetapi dengan catatan selama itu tidak ada batasannya di dalam syariat. Selama tidak disebutkan ya kode etiknya secara rinci di dalam syariat. Nanti kita akan jelaskan yang dimaksud dengan itu. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu tentang definisi urf dan adah. Mungkin lebih tepat saya katakan makna saja ya. Al-urf wal adah itu dalam bahasa umum itu artinya sama, kebiasaan. Tetapi orang Arab lebih memaknai urf itu mungkin semacam common habit ya, kebiasaan umum. Itu disebut dengan urf. Sementara adah itu kebiasaan yang sifatnya kebiasaan siapapun dimanapun, baik itu secara personal maupun secara kolektif. Jadi artinya setiap urf itu adah, tapi tidak setiap adah itu urf gitu. Jadi semua jenis kebiasaan itu ada. Kebiasaan siapapun dimanapun, personal maupun kolektif. Tapi kalau urf itu hanya ma ta'arafu alaihin nas, yang menjadi kebiasaan habitat tertentu ya. Jadi disebut dengan istilah common habit ya. Kebiasaan umum itu disebut dengan urf. Di sini kita lebih bicara tentang urf ya, lebih bicara tentang urf karena ini istilah yang digunakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih bahwa urf atau common habit itu akan menjadi rujukan hukum ketika syariat itu tidak memberikan batasan di dalam persoalan tertentu. Kita bacakan dulu sebelum kita jelaskan makna dan maksud daripada urf tadi. Wa hadza aslun wasi'un, ini merupakan kaidah yang sangat luas ya. Maujudun fil muamalat, akan kita dapati aplikasinya dalam hubungan pergaulan kita, dalam hubungan interaksional kita sebagai manusia. Wal huquq, nanti akan terkait juga dengan hak-hak sesama manusia. Wa ghairiha, dan lain-lain. Ya, ini yang akan kita jelaskan insyaallah ta'ala sebelum kita masuk dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh di dalam kitab ini. Apa yang dimaksudkan dengan uruf di sini ya? Para ulama ahli fikih ya, terutama 4 mazhab ya, terutama 4 mazhab itu sepakat dengan penggunaan uruf itu sebagai rujukan dalam hukum. Mazhab yang 4 sepakat, meskipun mereka menggunakan ungkapan yang berbeda-beda ya, tetapi mereka sepakat ya menggunakan uruf sebagai rujukan hukum. Kita berikan salah satu di antara contoh ya. Kita berikan salah satu di antara contoh, misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian itu dengan ma'ruf, dengan yang baik ya. Dengan cara baik yang boleh kita terjemahkan dengan cara wajar ya. Min ghairi israfin wala iqtar ya, tidak berlebihan, tidak juga kurang ya. Tapi sifatnya adalah wajar, normal. Pergaulilah secara baik ya. Maka kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kadar baik mempergauli istri itu sebatas apa sih? Mempergauli istri itu baiknya sebatas apa? Seperti masalah memberikan pakaian, minuman, mempergauli dia dalam kehidupan sehari-hari. Selama tidak ada batasan dalam syariat, dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, yang ma ta'araf alaihin nas, sesuatu yang dianggap baik dalam kehidupan sehari-hari, ya, maka itu yang digunakan sebagai rujukan. Makanya di dalam definisi syariat ya yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa urfun adalah ma'tadahu aghlabun nas au ta'ifatum minhum wasaru alaihi min qaulin au fi'lin au tarkin ma lam yukharifush syariat al-islamiyah. Jadi definisinya itu jelas, nanti akan kita berikan beberapa catatan ya di bagian tertentu. Yang namanya urf itu adalah apa yang menjadi kebiasaan manusia secara umum dalam satu habitat. Manusia secara umum, kebanyakan mereka, ya, kebanyakan di antara mereka, atau menjadi kebiasaan dalam satu habitat khusus tertentu di satu tempat.
Ya, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau sikap mereka misalnya tidak melakukan sesuatu. Ya, kebiasaan orang di sini nggak pernah melakukan kayak gini. Itu termasuk di antara uruf kebiasaan dengan catatan ma lam yukhalif asy-syari'ah al-islamiyah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat nggak berlaku lagi. Jadi ini catatan itu banyak ya. Misalnya tentang kewajiban seseorang menafkahi anak-anaknya, ya. Wal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di dalam Al-Qur'an disebutkan demikian. Seorang ayah yang mendapatkan anak itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya bil ma'ruf, dengan cara yang normal, yang baik. Makanya kata ma'ruf itu baik, ma ta'araf alaihin nas. Dengan cara yang baik, dengan cara yang wajar. Nah, kalau tata cara baik dan wajar ini kan boleh dikatakan luas gitu loh ya. Baik dan wajar ini akan berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain, bahkan satu zaman dengan zaman yang lain. Memberi nafkah secara wajar itu gimana? Kan gitu ya. Ukurannya berapa? Misalnya per daerah saja, misalnya di Indonesia itu ada istilah UMR kan, ya. Jadi batas minimum pendapatan yang sewajarnya kan gitu ya. Sehingga ketika seorang membuka usaha, maka dianjurkan untuk tidak memberikan salary, gaji misalnya di bawah standar tersebut. Kan kira-kira seperti itu. Maka itulah ukuran yang wajar ya, yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Maka wajar di masa sekarang berbeda dengan misalnya 20 atau 30 tahun yang lalu. Karena kebutuhan manusia berbeda-beda. Kebutuhan primer di masa sekarang nggak sama dengan di masa dahulu. Sekunder di masa sekarang nggak sama dengan dulu. Kebutuhan lux ya sekarang dengan di masa lalu itu berbeda. Jadi yang sewajarnya di sini akan yang dijadikan ukuran adalah adat kebiasaan manusia setempat. Misalnya kalau seseorang gajinya 10 juta misalnya atau 20 juta, ya paling tidak dia menafkahi istrinya dengan UMR misalnya seperti itu. Yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya itu setidaknya adalah seperti itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Karena syariat tidak memberikan ketetapan, tidak memberikan batasan, tidak ada disebutkan misalnya menafkahi anak dan istri itu dalam ukuran sekian dirham. Kalaupun nanti diberikan itu, nanti akan kita bahas, akan menjadi persoalan lagi ya. Nah, karena perkembangan zaman menyebabkan nilai itu juga berubah gitu. Sudut pandang manusia terhadap nilai itu akan berubah. Jadi kita kembali kepada persoalan, setiap adat dan kebiasaan itu dijadikan rujukan hukum dalam persoalan-persoalan yang tidak ditetapkan batasannya di dalam syariat. Itu secara umum dulu demikian ya. Nanti kan kita jelaskan secara lebih lanjut ya, ini penjelasan para ulama berkaitan dengan uruf. Kita akan bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Syekh. Anna jami'al ahkam yahtaj kullu wahidin minha ila amrayn. Setiap persoalan hukum itu pasti ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ma'rifatu haddiha wa tafsiriha. Ada hukum nih dalam syariat yang perlu kita perhatikan kan penjelasannya dulu ya. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan haid itu apa misalnya? Yang dimaksudkan nifas itu apa misalnya? Yang dimaksudkan jual beli itu apa? Yang perlu kita ketahui kan pertama maknanya dulu. Kemudian baru batasannya. Ya. Ya, itu yang pertama, makna dan batasan. Summa ba'da dzalika yuhkamu 'alaiha bil hukmi syar'i, barulah setelah itu diterapkanlah hukum syariat. Fa idza wajadna syari'a, kalau kita mendapatkan syariat itu qad hakama 'alaihi bi ijab. Hukumnya dulu, misalnya hukumnya ditetapkan syariat wajib, au istihbab atau sunnah, au tahrim atau haram, au karahah atau makruh, au ibahah atau mubah. Hukum yang ditetapkan syariat itu yang pertama kali harus kita perhatikan. Fa in kana qad haddaha wa fassaraha wa mayyazaha ja'alna ila tafsiriha raja'na ila tafsir syari'. Kalau seandainya syariat memberikan batasan yang jelas ya tentang bagaimananya dia, maka kita kembali kepada ketetapan syariat. Contohnya kama amara bis shalah wa dzakara fadlaha wa thawabaha. Islam memerintahkan salat nih.
menjelaskan keutamaannya, ganjarannya. Waqad haddaha asy-syari'. Kemudian Islam memberikan batasan tata caranya, wa dzakara tafasila ahkamiha, lalu dijelaskan batasan-batasan seperti tata caranya, waktunya, ya, berapa jenis sholat dan lain sebagainya. Maka fanarji'u fi dzalika ila ma haddahullahu wa rasuluh, maka jelas kita kembalikan batasannya kepada batasan Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus tahu dulu pertama kali tentang tafsir maknanya, apa yang dimaksudkan dengan sholat, ya. Kemudian setelah itu kita akan mencari tahu tentang batasannya, ya. Penjelasan tentang apanya itu berkaitan juga dengan hukum, ya. Hukumnya itu apa, ya? Dia hukumnya wajib atau apa? Setelah tahu hukumnya baru kemudian kita kembali kepada batasannya. Batasan apa? Tata caranya, ya. Bagaimana kita melaksanakannya dan lain sebagainya. Itu dikembalikan kepada syariat. Haji misalnya, ya. Kita cari dulu tentang maknanya, ya. Makna dan kemudian juga terkait hukumnya. Haji itu hukumnya wajib sekali seumur hidup, ya. Kemudian maknanya apa? Karena kalau kita kembali tidak ada batasannya, hajjun itu bisa maknanya macam-macam kan. Hajjah itu kan artinya menuju ke satu tempat, ya. Itu namanya hajjah. Amma say'a itu namanya hajjah. Saya mau pergi ke satu tempat, itu artinya haji. Demikian juga sholat. Sholat itu artinya doa. Kalau seandainya sholat itu tidak ada penjelasannya, ya sudah, berarti seorang itu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun, ya. Kan begitu kalau tidak ada batasannya. Haji juga demikian. Tapi ketika dijelaskan haji itu adalah, ya, begini, ya, satu ibadah yang dilakukan pada masa-masa tertentu di tempat tertentu dan seterusnya, ya, dengan cara-cara tertentu. Lalu bagaimana tentang hadnya, pembatasannya dan definisinya? Ada nggak dalam syariat? Oh, ternyata ada. Khudzu anni manasikakum, ya, pelajari dariku tata cara haji kalian. Maka kita kembali kepada syariat. Nah, kemudian tentang kemampuan, bagaimana secara kemampuan kita dalam haji, bagaimana memperkirakan kemampuan, ya. Syariat memberikan batasan mutlak atau tidak, ya. Syariat tidak memberikan batasan mutlak, tapi ada dua hal yang terpenting, ya, yang disebutkan di dalam banyak riwayat, az-zadu wa rahilah, ya. Ada bekal dan kemudian ada kendaraan ke sana. Lalu bagaimana bekalnya? Bagaimana ukuran bekalnya? Nah, tidak ditetapkan oleh syariat. Jumlah bekalnya kan nggak ditetapkan. Maka dikembalikan kepada kebiasaan. Tentunya nggak sama dengan orang-orang yang tinggal di Madinah pada waktu itu untuk ke Mekah dengan orang yang ada di Indonesia sekarang untuk ke Mekah. Ukurannya nggak akan sama. Kembalinya kemana? Kepada kebiasaan. Kembali, ya. Jadi ukuran kemampuan di situ kebiasaan. Seorang sudah mampu haji atau tidak itu dikembalikan kepada kebiasaan. Orang kalau punya uang yang bisa untuk berhaji sekarang, sementara dia tidak punya harta kecuali itu, ya. Ada uang 40 juta, dia nggak punya pekerjaan, ya. Mana yang didahulukan sama dia biasanya, ya? Buat modal usaha atau buat haji? Ya, secara umum kalau di Indonesia orang tidak mampu nih, ya, punya duit 40 juta, dia akan gunakan untuk usaha? Untuk modal usaha pasti, ya. Pasti digunakan dulu untuk modal usaha. Tapi itu mungkin nggak akan berlaku bagi orang yang misalnya untuk usaha dia tidak membutuhkan modal. Misalnya dia usaha tidak membutuhkan modal, dia bekerja tinggal menunggu gaji setiap bulan, tidak membutuhkan modal. Kemudian dia punya simpanan sebanyak 40 juta. Ya, kebutuhan bulanannya biasa dia penuhi dengan gaji setiap bulannya. Maka 40 juta bagi dia sudah bisa menjadi modal haji, sudah bisa menjadi istita'ah, bisa bagi dia. Berarti tidak sama antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, ya. Kembalinya kepada adat kebiasaan. Ini yang dimaksud tadi. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika zakat was siyam. Begitu juga dengan zakat, dengan siyam, dengan puasa. Puasa secara bahasa kan punya makna. Zakat secara bahasa juga punya makna. Dia tidak menjadi hukum tertentu kecuali ketika Islam menjadikannya sebagai hukum, kan begitu, ya. Kan zakat itu artinya suci atau bertumbuh gitu kan. Itu zakat. Diwajibkan menumbuhkan dan menyucikan harta misalnya. Tidak ada ketetapan, ya sudah. Kita bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan harta kita dan membersihkan harta kita sesuai dengan kaidah-kaidah umum di dalam syariat, kan itu saja.
ya, yang sesuai dengan kebiasaan kita. Tetapi ketika Islam menetapkan hukumnya, zakat itu adalah ini dan itu, ya. Kewajibannya bagaimana, ketetapannya bagaimana, jumlah yang wajib dizakati bagaimana, akan terbentuklah hukum syariat. Demikian juga puasa, ya, shaumatil ibil, ya, karena puasa itu kan kalau dikatakan unta itu berpuasa, itu berarti dia duduk menderum gitu ya, nggak melakukan apa-apa, itu namanya puasa. Jadi orang itu berpuasa itu berhenti dari melakukan sesuatu, itu puasa. Makanya ada puasa bicara, ada puasa apa namanya? Saya sekarang puasa jajan-jajan dulu misalnya, puasa jalan-jalan dulu, ya. Itu secara bahasa dipakai, dalam bahasa Arab juga demikian. Tetapi siam yang dimaksudkan di dalam Islam itu adalah istilah khusus dengan makna khusus. Dan Islam memberikan batasan. Misalnya sudah jelaskan yang dimaksudkan puasa itu tidak makan dan minum, ya. Meninggalkan hal-hal yang yang bisa membatalkan puasa. Islam memberikan batasan, termasuk diantaranya waktunya, ya. Jadi nggak boleh orang puasa misalnya dari jam 7 pagi, ya, sampai jam 5 sore misalnya untuk di Indonesia. Karena itu waktu yang sudah lewat terbit matahari dan belum tenggelam matahari, betul nggak? Nah, iya. Jadi tenggelam terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari tentunya waktunya juga berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Wal hajju qad waddahaha syari' tawdihan la yabqa iskalan, ya. Semua syariat ini sudah dijelaskan oleh Allah dan tidak ada kerumitan dalam persoalan tersebut. Amma idza hakama syari' 'alaiha, tetapi kalau syariat menetapkan hukumnya walam yuhiddaha dan tidak memberikan batasan, fa innahu hukima 'alal 'ibad bima ya'rifunahu, maka ditetapkan hukumnya berdasarkan apa yang diketahui oleh manusia. Wa ya'tadunahu, yang menjadi kebiasaan mereka, wa qad yusarrihu lahum birruju' ila dzalika. Dan Islam memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat misalnya di dalam firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang wajar, dengan cara yang baik. Jadi ada kebiasaan di satu negeri misalnya yang tidak sama dengan di negeri yang lain soal baik, ya. Soal kebiasaan memberikan makan itu beda, ya, satu negeri dengan negeri yang lain. Maaf ya, ada satu di beberapa negara itu kalau istri itu dinikahi, ya, kemudian dalam beberapa tahun nggak bertambah berat badannya, itu dianggap dia belum baik sama istrinya, ya. Nah, meskipun nanti akan ada batasan syariat yang akan membatasinya, tapi secara hukum kebiasaan seperti itu, gitu loh. Di satu negara, di beberapa khususnya di negara-negara Arab itu terjadi kebiasaan begitu. Sudah nikah sama istri, dia bertahun-tahun kok badannya masih kurus saja. Itu berarti dia nggak dirawat, nggak diurus, gitu ya. Ya tanda diurusnya aja ketika seseorang itu sudah menjadi bertambah berat badannya. Tapi nanti sekali lagi ada batasan syariat kan, ya. Jadi batasan syariat yang menganjurkan kita misalnya makan, ya, tidak boleh berlebihan, ya. Kemudian zammus samini, ya, bil kasab, ya. Celaan Islam terhadap kegemukan itu apabila itu diusahakan, sesuatu yang dicapai dengan banyak makan dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang terjadi secara keturunan atau karena penyakit, ya. Itu nanti akan ada batasan-batasan syariat. Tapi kebiasaan itu harus kita lihat, ya, dari seseorang misalnya kelihatan dirawat atau tidak, kayak kelihatan itu diperlakukan secara wajar atau tidak, itu masing-masing di antara kebiasaan manusia di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda. Di satu tempat misalnya kebiasaan itu istri diberikan uang kemudian mengelola sendiri. Di daerah lain mungkin enggak, gitu. Yang penting istri itu dipenuhi kebutuhannya meskipun mereka tidak memegang uang sama sekali. Misalnya begitu. Di satu daerah misalnya istri itu diberikan makanan kemudian diberikan uang pegangan secukupnya. Itu berbeda-beda, ya. Jadi kita tidak bisa menghukumi hukum baik di sini dengan adat kebiasaan kita yang tidak berlaku di tempat yang lain. Lalu bagaimana apabila seseorang itu menikah ternyata mereka memiliki adat kebiasaan masing-masing, maka kembalinya di situ adalah wa amrukum syura bainakum, ya. Urusan kalian hendaknya dimusyawarahkan di antara kalian. Itu nanti akan kita jelaskan di bagian batasan-batasan uruf, ya. Nanti insyaallah di bagian akhir yang akan kita jelaskan. Salah satu di antaranya adalah ketika terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka uruf yang berlaku itu bisa diubah.
Itu nanti akan kita sampaikan ya. Tapi secara umum demikian. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah secara baik, itu kembalinya kepada uruf. Wa qad yadkhulu fi dzalikal ma'rufu syar'an wal ma'rufu aqlan. Dan yang berlaku di sini adalah kebaikan ya menurut sudut pandang syariat dan kebaikan menurut sudut pandang logika. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uruf ini sudah menjadi ketetapan fikih ya. Jadi fikih apapun dari berbagai mazhab itu masing-masing memberikan ruang untuk uruf ya. Itu menunjukkan bahwa uruf itu tidak bisa ditinggalkan dalam pengamalan syariat. Nanti kita akan buktikan dengan berbagai macam hal ya. Misalnya sebagai contoh penetapan ya, penetapan. Ini bukan pembuktian tapi penetapan. Penetapan uruf sebagai kaidah-kaidah syariat ya. Kalangan Hanafiyah ya, Abu Hanifah dan mazhabnya. Di kalangan Hanafiyah itu dikenal istilah at-ta'yinu bil 'urfi kat-ta'yini bin nas ya. Ketetapan yang diberlakukan berdasarkan kebiasaan, tapi dengan catatan tadi ya, disebutkan kebiasaan yang bagaimana, maka hukumnya akan sama dengan ketetapan yang ditetapkan berdasarkan nas syariat. Misal tadi ya, memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf ya. Kemudian standarisasinya terlihat jelas misalnya. Untuk wilayah di sini itu berkisar antara 2 sampai 3 juta rupiah misalnya. Itu nafkah yang wajar dan normal. Maka ini menjadi keputusan hukum yang sama nilainya seperti yang ditetapkan dalam hukum syariah. Seperti seolah-olah syariah menetapkan jumlahnya adalah sekian. Antara sekian dan sekian. Kenapa demikian? Karena ada perintahnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perintah perlakukanlah mereka dengan ma'ruf ya. Wal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ya suami yang mendapatkan anak, maka dia berkewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya secara baik. Ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Ada perintahnya untuk melakukan sesuai dengan kebaikan. Maka ketika kebaikan dan kewajaran itu tertetapkan dalam satu kebiasaan, dia menjadi hukum syariat. Sebenarnya ini bukan hukum di luar Islam. Islam sudah menetapkan. Cuma tidak mungkin menetapkan sesuatu itu ya dengan ketetapan yang pasti sementara ukurannya berubah-ubah. Itulah keleluasaan yang diberikan dalam syariat. Ya, akan sangat luar biasa buruknya yang terjadi ya, ketika ukuran kebiasaan itu berubah-ubah sementara ketetapan itu adalah pasti. Ya. Tentu apabila Islam yang menetapkan sami'na wa ata'na, tapi Islam justru merupakan agama yang mudah, yang memberikan keleluasan. Islam tidak memberikan seperti itu kepada kita. Ini menunjukkan betapa luar biasanya ajaran Islam. Ya, itu ungkapan dari kalangan Hanafiyah ya. As-sabitu bisyar'i, kadang-kadang mereka mengatakan begitu. As-sabitu bil 'urfi kas-sabit bisyar'i. Sesuatu yang menjadi aksioma dalam kebiasaan itu akan menjadi aksioma juga dalam syariat. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di kalangan Malikiyah juga sama. Ya. Ada ungkapan mereka itu ya, ma utliqa lafzuhu, ketika lafal itu diucapkan mutlaqan yurja'u ilal 'urf. Ketika sebuah ucapan itu diucapkan secara umum maka dikembalikan kepada kebiasaan. Jadi ada perintah dalam syariatnya. Ya, ucapannya umum ya. Tidak ada ketetapan maka dikembalikan kepada syariat. Makanya al-alfazu ya, al-alfazu tuhmalu alal awaid. Ini ucapan kalangan Malikiyah. Al-alfaz, setiap lafal itu akan dikembalikan kepada adat kebiasaan ya. Tentunya malam yuhiddaha asyar'u, selama tidak ditetapkan dalam syariat. Begitu juga di kalangan Syafi'iyah ya. Di kalangan Syafi'iyah itu dikenal dengan ma lam yuhiddahu syar'u wala lughatu yurja'u bihi ilal 'adah, yang tidak ada ketetapannya secara syariat dan bahasa maka dikembalikan kepada kebiasaan. Jadi biasa emang saya secara pribadi ya, saya juga pernah belajar fikih Hanafiyah ya, sebagian di antara fikih Malikiyah ya, belajar juga secara langsung fikih Hambaliyah. Saya juga belajar fikih
Syafi'iyah. Saya melihat dalam definisi itu seringkali fikih Syafi'iyah itu lebih detail, ya, lebih detail dan lebih mudah dipahami. Ini kalau menurut sudut pandang saya secara pribadi, ya. Entah karena mungkin saya lebih banyak mendengar, ya, kaidah-kaidah itu dijelaskan secara lebih detail dalam kaidah-kaidah dan penjelasan Syafi'iyah, sehingga saya lihat itu lebih mudah untuk dicerna. Tapi para ulama memang mengakui, ya, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu sebagai bapaknya usul fiqih, ya. Jadi beliau itu dengan kitab risalahnya itu memang sangat luar biasa. Fiqih beliau itu memang diakui oleh para ulama, bahkan ulama lintas mazahib, bukan hanya ulama Syafi'iyah, tapi ulama lintas mazahib, bahkan kalangan ahlul hadis itu mengakui juga keutamaan Imam Syafi'i di dalam fikihnya. Ya, tentunya fikih Syafi'iyah itu bermula dari fikih Imam Syafi'i, ya. Bermula dari fikih Imam Syafi'i yang dikembangkan oleh murid-murid beliau. Jadi dijelaskan di sini sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat maupun secara bahasa. Nah, kembali kepada kebiasaan. Jadi fikih Syafi'iyah itu lebih mendetailkan, ya. Kalau kebiasaan itu tidak dijelaskan di dalam syariat, ya, rujukan keduanya itu kepada bahasa dulu, ya. Secara bahasa itu seperti apa yang umum. Seandainya bahasa itu tidak berlaku, baru kembali kepada adat kebiasaan, ya. Jadi bahasa itu menentukan, ya. Jadi bahasa itu menentukan seperti yang saya sebutkan tadi, ya. As-salatu ba'dal asri mustajabah. Salat setelah asar itu mustajabah, ya. Nah, ternyata di sini tidak ditetapkan batasannya sesuai dengan definisi salat, ya, salat. Yang dimaksudkan bukan salat seperti salat 5 waktu, ya, atau salat seperti salat nafilah. Maka kembalinya kepada mana? Kepada bahasa dulu. As-salat di sini artinya doa. Jadi seperti itu. Jadi kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i demikian dalam fikih Syafi'iyah. Sehingga ada istilah di dalam usul fikih Syafi'iyah al-'adatu muhakkamah. Setiap adat kebiasaan itu akan bisa dijadikan rujukan hukum. Tapi tentunya dengan batasan-batasan yang dijelaskan di dalam syariat. Lalu apa batasan-batasannya? Nah, ini yang harus kita tegaskan di sini. Batasan itu apa saja? Minimal ada 4 hal yang harus ditegaskan dalam batasannya, ya. Ada 4 hal nanti akan menentukan apakah urf diberlakukan atau tidak. Yang pertama, malam yukhalifus syar'a. Ini yang pasti yang paling utama. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, karena kebiasaan apapun meskipun itu sudah umum dilakukan manusia, kalau dia bertentangan dengan hukum syariat, ada hadis yang jelas melarang, ada ayat yang jelas melarang, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat secara umum, ya, kaidah-kaidah syariat yang ditetapkan seperti misalnya la darara wa la dirar, ya, sesuatu itu membahayakan diri dan orang lain, ya, ini adat kebiasaan tapi membahayakan diri dan orang lain, ya, tidak boleh dipakai. Sekali lagi karena itu bertentangan dengan syariat, baik syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil khusus maupun berdasarkan kaidah-kaidah yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakunal urfu muttaridan baina aghlabin nas atau baina aghlabi ta'ifatin muayyanah. Kebiasaan itu harus menjadi sesuatu yang memang betul-betul umum. Harus betul-betul umum. Ta'aruf alaihi nas, yang memang sudah wajar di kalangan manusia, idza dzukira arafu. Caranya mengetahui wajar bagaimana? Ya pokoknya kalau udah disebutkan orang langsung paham, gitu lah. Ya sudah, perlakukanlah secara wajar. Wajar di kalangan kita sudah mafhum misalnya yang seperti ini, maka itu berlaku. Tetapi kalau itu tidak, misalnya sama sekali tidak ada hal, ya, yang jelas, ya, yang memang manusia itu sudah memahaminya sebagai sebuah kebiasaan, maka tidak bisa dijadikan rujukan. Nanti setiap orang punya kebiasaan sendiri berbeda dengan orang lain, itu tidak bisa dijadikan rujukan. Maka di sini berlaku hukum kesepakatan nanti, wa amrukum syura bainakum. Ya, nafkah itu harus dikembalikan kepada kesepakatan. Karena ternyata tidak ada rujukan umum nih di sini, ya. Orang di daerah ini memang betul-betul ngawur, ya. Setiap orang beda-beda dengan yang lain. Enggak ada rujukan umum sama sekali. Ketika itu tidak bisa didapatkan, kembali kepada kesepakatan. Wa amrukum syura bainakum. Itu diantaranya. Itu kalau terkait dengan masalah-masalah hubungan muamalah di antara kita, ya. Jadi yang kedua demikian, ya. Yang ketiga, ayyakunal urfu maujudan, ya. Uruf itu benar-benar sudah ada inda insya'i
Inda insya'it tasarrufat, ketika hubungan itu diberlakukan, ketika persoalan tersebut diberlakukan. Artinya begini, kebiasaan itu harus sudah ada, ya, udah ada lebih dulu, baru kemudian seseorang menghukumnya dengan itu. Misalnya begini, yang tadi dikatakan nafkahnya, hukum kita kembali kepada hukum kebiasaan. Kebiasaan itu harus sudah ada dulu. Jangan misalnya hukum itu mau diberlakukan, baru kebiasaan dibikin. Ayo kita bikin kebiasaan seperti ini, itu bukan, tidak berlaku, ya. Ya. Jadi harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dan normal terjadi sejak lama, barulah itu diberlakukan sebagai hukum kebiasaan. Jadi tidak boleh kebiasaan itu datang belakangan, ya. Tidak boleh. Nah, kalau kebiasaan itu datang belakangan, maka yang akan memberlakukan kebiasaan itu adalah orang-orang yang datang sesudahnya, bukan kita yang memberlakukan kebiasaan tersebut. Jadi ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, nah ini yang tadi sudah kita sebutkan. Alla yu'aridahu qaulun au fi'lun, ya, au tarkun. Kebiasaan tersebut kemudian tidak diubah secara ucapan dan perbuatan berdasarkan kesepakatan. Ya. Misalnya, ya, seseorang itu memberikan nafkah kepada istrinya secara ma'ruf. Ya, itu adalah kewajiban umum. Kemudian antara suami dan istri ketika akad nikah melakukan kesepakatan. Kesepakatan bagaimana? Kamu kan gajinya 20 juta. Kesepakatan bahwa kamu harus ngasih saya per bulan 5 juta. Kalau suami mengatakan, iya, deal. Kesepakatan, ridho bir ridho. Sementara 5 juta itu nggak sesuai dengan kebiasaan. Misalnya kebiasaan itu di bawah itu, atau mungkin bisa jadi lebih dari itu. Kita nggak tahu, ya. Bisa jadi kesepakatan ini disampaikan oleh istri, disepakati suami, disampaikan suami, disepakati istri. Yang jelas antara keduanya terjadi kesepakatan, maka uruf nggak berlaku. Ya, ketika terjadi kesepakatan, dan ini biasanya terjadi pada kasus-kasus muamalat, termasuk jual beli dan lain-lain. Ketika terjadi kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan atau lebih, ya, dua pihak atau lebih yang bersangkutan, yang kemudian mereka melakukan kesepakatan, maka pada saat itu hukum kebiasaan tidak berlaku. Kita bisa paham di sini, ya. Misalnya, contoh yang paling jelas sekali, misalnya bekerja. Umumnya di Indonesia, misalnya pekerjaan itu antara jam 8 sampai jam 5. Misalnya begitu dalam perusahaan, pabrik dan lain-lain. Misalnya seperti itu. Jam 8 sampai jam 5 misalnya. Tapi kemudian dalam sebuah perusahaan dibuat sebuah aturan. Yang aturan tersebut kemudian disepakati, dan orang yang masuk bekerja di situ otomatis dia menyepakati peraturan yang ada di situ. Kan dikatakan bahwa al-mu'minun ala syurutihim. Kaum mukminin akan terikat dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan di antara mereka, itu selama itu tidak mengubah hukum Allah, ya, tidak mengubah hukum Allah. Nah, ini kan soal kebiasaan nih kerja, tidak ada hukum Allah yang diubah di sini, ya, karena tidak ada ketentuannya. Maka pada saat itu ditentukan misalnya pekerjaannya di sini itu beda, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam misalnya. Disepakatin, maka hukum itulah yang berlaku. Kita nggak bisa mengatakan, loh kebiasaan di sini nggak seperti itu, ya. Kita sudah sepakat. Kalau memang tidak sepakat, tidak boleh. Tiba-tiba perusahaan mengubah saja, ya, itu zalim. Meskipun kita sebagai karyawan akhirnya mengikuti dengan terpaksa, tetapi itu zalim. Ya. Tiba-tiba mengubah tanpa mempertimbangkan kemaslahatan, ya, mengubah dari hukum kebiasaan yang ada. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada persoalan. Jadi itu, ya. Jadi ketika ada kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih dalam sesuatu seperti tadi dalam soal nafkah, maka kebiasaan tidak berlaku. Ya, jadi 4 hal itu harus kita perhatikan, ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi hadzal asli, maka kalau kita berbicara tentang kaidah ini, cakupannya banyak sekali. Misalnya Allah amara bil ihsan ilal walidain. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wal aqarib wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, ya. Wa bil walidaini ihsana wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, ya. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan seperti tadi, bahwa kita berbuat ihsan atau baik itu pertama kali tentu kepada kedua orang tua kita.
kepada kerabat-kerabat dekat, kepada tetangga-tetangga yang paling dekat dengan kita, kemudian kepada para yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil dan lain-lain. Nah, berbuat baik kepada mereka itu kan cakupannya masih umum gitu. Gimana sih seseorang itu bisa dikatakan berbuat baik kepada orang tua? Misalnya dalam hal yang bersifat finansial, misalnya dalam hal yang bersifat hubungan kedekatan. Di satu daerah misalnya kalau ada anak ya tanpa izin orang tuanya kemudian tinggal jauh-jauh, itu dianggap sebagai kedurhakaan, bisa nggak? Iya, di satu daerah bisa. Nggak pantas sama sekali anak itu pergi jauh ya kalau seandainya orang tua itu tidak memberikan izin. Ya, maka pada saat itu kebaikan kita kepada orang tua adalah dengan tinggal dekat dengan mereka. Gitu loh. Tapi ada kebiasaan yang kebalikan loh. Ya, misalnya di tanah Jawa itu kan ada istilah, maaf ya, mangan orang mangan ngumpul ya. Itu istilah orang Jawa. Jadi mereka itu lebih senang kalau anak-anak itu tinggal di dekat mereka. Maka di Jawa itu, ya umumnya di beberapa daerah di Jawa itu rumah itu kadang gede-gede sekali, kamarnya banyak. Itu pada asalnya rumah itu tidak sebesar itu. Tapi begitu ada anak satu, tambah kamar lagi, kemudian dijadikan warisan. Ya. Dijadikan warisan, kemudian setelah itu banyak orang yang tinggal di situ, bukan hanya satu keluarga, tambah keluarga lagi, sehingga tidak heran ketika rumah di Jawa itu umumnya banyak kamar. Gitu ya. Meskipun rumahnya kelihatan sederhana, tapi luas, banyak kamarnya. Itu kebiasaan mereka gitu loh. Jadi orang tua lebih senang anak itu dekat daripada jauh. Dekat lagi bagi mereka itu lebih dekat dengan birrul walidain daripada jauh. Tapi kebalikannya misalnya di Sumatera, terutama di Sumatera Barat gitu loh. Anak sudah lulus SD saja itu jangan dekat-dekat sama orang tua lagi. Perlu tinggal di musola. Tinggal di surau kalau di sana istilahnya. Dan kemudian yang namanya merantau itu sebagai kebiasaan sudah umum ya. Bahkan kalau orang Sumatera Barat nggak merantau itu aneh. Laki-laki yang dimaksud sini ya, laki-laki ya, kaum laki-laki itu kalau nggak merantau itu aneh. Jadi artinya kebiasaan satu daerah dengan yang daerah lain berbeda-beda. Maka ihsan juga berbeda-beda. Kepada orang tua, berbuat baik kita kepada orang tua itu berbeda-beda. Termasuk dalam soal finansial gitu loh. Ya, kebiasaan mana yang umum di satu daerah dalam arti berbuat baik kepada orang tua tidak sama dengan di daerah yang lain dalam soal finansial. Begitu juga dengan kerabat, anak-anak yatim, masakin, wa binis sabil. Wa kadzalikal ihsan ila jami'il khalaq. Berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Fa kullu ma syamilahul ihsan, selama itu masuk kategori baik, mimma yata'arafun nas, dari adat kebiasaan manusia, itu adalah kebaikan ya. Itu adalah merupakan kebaikan, fa huwa dakhilun fi hadhil awamir syar'iyyah. Ya, selama sekali lagi memenuhi unsur-unsur yang disebutkan tadi ya. Pertama sekali di bagian awalnya tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang paling utama sekali. Kalau itu sebagai kebaikan, itu menjadi kebaikan. Ya, contohnya misalnya kalau kita hidup di satu tempat, di satu daerah ya. Di sini itu yang namanya orang hidup di daerah di sini ya itu harus saling tahu satu dengan yang lainnya. Tapi di daerah lain mungkin enggak. Ya. Di daerah yang lain biasa tetangga tidak mengenal tetangga secara baik ya. Dan itu tidak dianggap jelek. Yang penting mereka kumpul misalnya satu pekan sekali ada pertemuan. Nah, saya pernah tinggal di beberapa tempat gitu ya, yang di mana di sana diberlakukan hal demikian karena kita hidup selalu punya pekerjaan sendiri-sendiri ya. Kalau diandalkan ketemuan harian, ya, say hello itu susah. Ya, ketemu mengucapkan assalamualaikum itu susah karena masing-masing punya kesibukan. Akhirnya diberlakukanlah pertemuan dalam satu bulan itu beberapa kali. Ada pertemuan kerja bakti, ada pertemuan musyawarah, dan ada pertemuan yang lain. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa saling mengenal. Itu kebiasaan di sana. Tapi begitu saya ke tempat lain, saya tinggal, saya tanya ke Pak, di sini pertemuan umum kapan saja? Oh, nggak ada. Pokoknya asal ada keperluan nanti dipanggil. Jadi artinya tidak sama. Nah, karena mungkin di situ orang biasa setiap harinya sudah ketemu, sudah saling bersapa-sapaan, sehingga pada konteks tersebut tidak dibutuhkan hal lain untuk menciptakan hubungan baik di antara mereka. Jadi itu ya. Li'anna Allah atlaqa dzalik, karena Allah telah memberikan ucapan yang sifatnya mutlak. Wal ihsan yang namanya baik didul isaah, lawan kata jahat ya, baik jahat. Bal wa didduhu li adami isalil ihsanil qawli wal fi'li wal mali. Bisa juga lawan daripada baik itu adalah orang yang tidak pernah mencipratkan, menularkan hal-hal baik kepada orang lain ya.
tidak pernah berlaku baik melalui ucapan, perbuatan, itu bisa juga dikatakan lawan kata dari baik. Ya, misalnya di satu daerah ada orang ya, kalau orang itu tidak selalu ketemu kemudian senyum, itu jelek. Ya. Senyum ketemu kemudian nyapa, itu jelek. Tapi itu tidak berlaku di tempat yang lain. Ya, saya membuktikan sendiri misalnya ketika saya tinggal di Jawa Tengah. Ya. Setiap ketemu orang itu apa ya, paling tidak kita menyapa, monggo Pak, monggo, ya. Itu hal yang biasa. Dan itu lumrah. Sehingga ketika kita nggak melakukan itu kita bisa dianggap orang yang sombong. Gitu. Ketemu, kita diam aja, lihat, diam aja, itu dianggap sombong. Begitu saya pulang ke kampung halaman saya di Jakarta, gitu. Kebiasaan itu berurat berakar selama bertahun-tahun di Jawa Tengah. Ketika saya kembali dan jumpa orang di tengah jalan, ini sih Pak, orang itu justru kaget gitu. Langsung dia berpikir, ini siapa? Saya kenal di mana? Karena itu nggak umum. Orang nggak kenal mengucapkan permisi itu nggak umum gitu di tengah jalan ya. Di tengah jalan sama-sama ketemu nih papasan kita mengucapkan demikian nggak umum. Orang di sana akan berpikir ini siapa ya? Kenal di mana ya? Teman di mana ya? Jadi dia malah justru ngeliatin kita dengan sudut pandang yang mencurigakan. Jadi ikhwaskan fiddin itu yang saya maksud di sini. Jadi kebaikan dalam bentuk perlakuan, ucapan, perbuatan itu tentu berbeda penilaian di satu tempat dengan tempat yang lain. Maka dengan itu Islam memberikan perlakuan. Dengan catatan tidak ada larangan dalam syariat. Nah, misalnya membungkuk, ya, berlebihan untuk membuat penghormatan, kan ada larangan dalam syariat. Maka itu tidak diberlakukan. Ya, Islam melarang, ya. Al-inhina namanya. Al-inhina itu ada dalam hadis Bukhari, dalam sahihnya. Al-inhina itu menghormati seseorang sampai membungkukkan badan, gitu. Ya, seperti ruku. Itu dilarang. Kalau ada adat kebiasaan di satu tempat seperti itu, maka tidak diberlakukan. Loh, kenapa nggak diberlakukan? Karena ada berbenturan dengan syariat. Ketika berbenturan dengan syariat tidak diperbolehkan. Ya. Tapi ketika itu tidak berbenturan dengan syariat, itu dijadikan sebagai standar hukum. Jadi seorang muslim bisa nggak dikatakan berbuat jelek padahal dia nggak melakukan pelanggaran syariat loh. Dia hanya kalau ketemu orang nggak pernah senyum, ketemu orang nggak pernah menyapa di tengah jalan sama orang yang nggak kenal. Bisa kalau uruf yang berlaku di tempat itu demikian. Ya. Jadi ini yang perlu kita tegaskan sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita akan memberikan beberapa contoh sederhana ya dalam syariat. Ya, ini contoh sederhana ini memberikan bukti yang lebih konkret ya bahwasanya yang namanya adat kebiasaan itu menentukan. Contohnya, Islam menjelaskan tentang kewajiban seorang laki-laki memberikan mahar. Ya. Kalau kita sudah bicara tentang mahar, setiap daerah pasti beda-beda kan. Ya. Tapi Islam memberikan satu ungkapan, misalnya dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Juga disebutkan oleh Imamul Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu lafal, a'zamun nisa'i barakatan aqalluhunna wa fi riwayatin aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling berkah itu adalah yang mahar nikahnya itu paling ringan. Betul ya? Aisaruha mu'natan. Jadi itu dikatakan demikian ya. Dalam hadis yang lain dikatakan a'zamun nikah, bukan nisa tapi nikah. Nikah yang paling berkah adalah aisaruhu ma'unatan, yang biayanya paling sedikit. Kira-kira seperti itu. Biaya atau maharnya paling sedikit. Jadi yang paling ringan dilihat dari mana? Dari hukum kebiasaan di satu tempat gitu loh. Ringan di situ berbeda dengan ringan di tempat yang lain. Ini harus dicatat, betul-betul dicatat. Kenapa? Karena ini persoalan yang akhirnya timbangannya betul-betul kembali kepada adat kebiasaan, dan itu bisa sangat beda sekali. Dalam soal mahar ini bisa sangat beda sekali. Umar bin Khattab mengatakan la taghalau fis shidaq, jangan kalian mahal-mahalkan yang namanya mahar. Fa innahu law kana makramatan wa taqwan indallah, karena kalau mahar itu menentukan kemuliaan seseorang, ketakwaan seseorang, fa inna ahabbakum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pasti yang akan lebih dulu melakukan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Fa inna nisa'ahu ya asdaqna wa inna banatahu asdaqna. Sesungguhnya wanita-wanita atau istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi itu memberikan menetapkan mahar itu rata-rata arba'umiyah dirham, 400 dirham. Tadi kan kita katakan yang paling yang paling bagus pernikahan itu, yang paling berkah wanita itu yang paling ringan maharnya. Dikatakan Nabi menetapkan mahar untuk setiap anaknya. Fatimah itu dengan harga dengan harga arba'umiyah ya. Masing-masing arba'umiyah dirham, 400 dirham. Istri-istri Nabi juga rata-rata meskipun ada yang lebih rendah daripada itu, tapi umumnya adalah arba'umiyah dirham. Nah, sekarang kita lihat arba'umiyah dirham menurut hitungan pada masa itu. Kemarin kita sudah nyebutkan ya tentang dirham ya. Kita coba kembali ya. Kita coba kembali hitung dirham ya. Dirham itu 1/10 dinar. Jadi kita hitungan yang umum pada masa itu dulu ya. Kita hitung sama-sama. Arba'umiyah dirham. 1 dirham itu adalah 1/10 dinar. Ya, 1/10 dinar kira-kira. 1 dinar itu adalah 4 gram 1/4 emas. Kemarin kita sudah hitung rata-rata. Jadi 4 gram 1/4 emas itu kira-kira 2,5 juta ya. Berarti 1 dirhamnya berapa? 2,5 juta, 1/10-nya 250.000 itu 1 dirham. Sekarang kalau kita mau ngitung 400 dirham, 250.000 dikali 400. Kali 10 2,5 juta, kali 100 25 juta. 400 100 juta. Jadi Nabi mengatakan bahwa yang paling ringan, yang paling berkah bagi wanita itu adalah yang paling ringan maharnya. Jangan mahal-mahal dalam mahar, gitu kan? Dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dan Nabi memberlakukan 400 dirham, kira-kira 100 juta rupiah. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa dirham pada satu masa mungkin saja berbeda. Jadi ada di antara mereka mengatakan dirham itu tidak semahal itu mungkin di masa sekarang. Mungkin ukurannya kalau di masa sekarang, ini sebagian ulama yang mengatakan paling-paling hanya 1/4-nya. Kalau 1/4 dari 100 juta berapa? 25 juta. Oke lah kita ambil yang paling rendahnya lagi, 25 juta. 25 juta nggak rendah-rendah amat ya. Kalau untuk ukuran orang di Indonesia mahal 25 juta gede nggak? Wah gede ya. Jadi sekali lagi ikhwas fillah kembali kepada kebiasaan. Jadi umumnya pada masa itu, jadi penghargaan penilaian terhadap wanita itu seperti itu. Itu penilaian dan 400 dirham itu kira-kira harga 1 ekor unta. Ya, 1 ekor unta. Jadi harga 1 ekor unta. Kita tahu ya kalau sapi saja di sini harganya ya kita 20-25 juta ya. Sapi, sedangkan unta pasti lebih mahal dari sapi lah, mungkin bisa 2 kali lipat 3 kali lipat sapi harganya ya. Jadi artinya harga 1 ekor unta itu bagi mereka itu harga yang wajar lah untuk seorang wanita, nggak berlebihan. Lalu bagaimana dengan hadis yang Nabi menikahkan ya sahabat dengan seorang wanita, bahkan hanya dengan Quran ya, itu kan ketidakadaan. Ketika orang sudah tidak ada apapun ya, ketika dia harus menikah ya, sementara tidak ada yang dijadikan sebagai mahar ya, apapun yang bisa dijadikan mahar jadikan mahar. Tetapi yang umum terjadi ya. Ya, ketika seseorang mampu maka kembalinya kepada umum ya. Ketika seseorang tidak mampu maka dia bisa di bawah standar umum selama itu disepakati, kan begitu. Si wanita mau nggak mau, tapi kalau wanita nggak mau ya sudah selesai, berarti nggak jadi nikah. Saya mau dengan standar umum aja, kalau saya nggak mampu, saya mampu segini, sudah. Ya kamu cari duit dulu sampai kamu mampu, baru kamu nikahin saya. Misalnya seperti itu, ya udah. Diberlakukan sesuai kesepakatan. Nah, ini beberapa contoh ya, ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah ya, sahabat muslim dan muslimah ya, bahwa uruf kebiasaan itu dijadikan sebagai rujukan dalam syariat selama tidak ada ketetapan di dalam ini ya, di dalam syariat itu sendiri. Maka yang namanya uruf ya, ini yang dicontohkan oleh beliau ini banyak dalam persoalan-persoalan fikih ya. Kullu ma'rufin sadaqah ya, setiap yang baik itu adalah sedekah ya. Maka yang berlaku juga kata beliau, wa hadza nassun sharihun anna kullu ma fa'alahu al-'abdu ma'al khalqi min anwa'il ihsan lil ma'ruf fa huwa sadaqah. Wa kadzalika ishtarata Allah wa rasuluhu fi uqudil muawadat. Ini juga berlaku sampai dengan masalah perdagangan ya. Satu dengan yang lain. Yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi hukum. Nah, saya berikan contoh, para ulama mengatakan bahwa yang namanya uruf itu bisa taksisul am.
mengkhususkan yang umum. Misalnya begini, ada orang bersumpah, la akulul lahma, aku tidak akan makan daging. Kalau berarti dia makan daging, berarti sumpahnya harus dibatalkan, harus bayar kafarat sumpah, kan begitu ya. Besok harinya dia makan ikan, ya. Besok harinya dia makan ikan, ya. Nah, kembali kepada kebiasaan, ya. Ikan itu masuk kategori daging nggak kalau menurut bahasa umum, ya. Bahasa umum kita nggak masuk kan, ya, nggak masuk berarti dia nggak perlu membatalkan sumpahnya gitu loh. Kalau di satu daerah ungkapan itu umum, aku ramangan iwa misalnya, orang Jawa aku ramangan iwa. Iwa, tahu iwa ya? Iwa tahu ramangan iwa ya. Kalau iwa itu umum gitu. Jadi bisa daging, ayam, ikan tuh ya iwa. Maka ketika dia makan iwa, ya, ikankah itu atau yang lain, maka dia harus membatalkan sumpahnya karena lafal itu secara umum berlaku untuk semuanya. Jadi tidak setiap lafal sama gitu ya. Penggunaannya berlakulah hukum umum. Nah, dalam dagang juga demikian. Maka dikatakan di sini al-aqdu hasilun, akad itu terjadi dengan berbagai macam hal, dengan ucapan lisan, dengan perbuatan, dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Kan yang namanya jual beli harus ada akad nih, ya. Itu jelas ketetapan syariat. Tapi akad yang dijelaskan ditetapkan syariat ini kan tidak dijelaskan harus dengan bagaimana. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, ya. Maka berlakulah hukum kebiasaan seperti kemarin saya jelaskan, ya. Beli makanan di warung, nah, untuk adat kebiasaan sekarang itu akadnya itu ya kalau kita sudah masuk warung tersebut mesan makanan, ya, biarpun di situ tidak dituliskan harganya, kita sepakat dengan harga yang akan ditetapkan, ya. Malah berlakulah hukum bil ma'ruf di sini, ya. Secara wajar, secara normal pedagang itu tidak boleh memperlakukan hukum sesuai dengan nafsunya. Ini orang kaya dimahalin, itu nggak boleh. Hukum kebiasaan, ya. Dan akad pun dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan itu dengan ucapan, kebiasaan dengan tindakan, kebiasaan dengan di warung makan seperti ini, berlakulah seperti itu, ya. Nah, jadi bisa paham ya? Ya, jadi kita makan di warung, loh mana akadnya? Ya akad ini seperti ini akad, kebiasaan yang terjadi. Akad itu ketika kita masuk, ketika kita memesan makanan, maka akad sudah terjadi. Begitu dikatakan berapa 100.000, kita nggak boleh marah. Oh, di sana saya beli 90.000 ya. Memang soal harga makanan itu tidak ada kepastian, ya. Sesuai dengan kualitas, kepantasan, asalkan orang beli itu ternyata wajar dan orang mau makan di situ, itu berarti sudah berlaku hukumnya, ya. Tidak boleh kita itu menolak keputusan tersebut, ya. Ya, bisa dipahami di sini, ya. Jadi itu contohnya lagi misalnya, ya, taqyidul mutlaq, sesuatu yang sifatnya mutlak kemudian ditetapkan, itu berlaku dalam hukum, ya. Berlaku dalam hukum syariat, bahkan bukan hanya kebiasaan. Seperti contohnya safar, ya, bepergian. Ya, bepergian itu menciptakan hukum, termasuk qashar, diperbolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Itu apabila sampai kepada batas safar. Ternyata syariat tidak memberikan ketetapan safar itu berapa lama. Nggak ada hadis yang mengatakan safar itu sekian kilometer atau sekian lama, nggak ada. Hanya ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan perjalanan beberapa farsakh yang kalau di Indonesia mungkin sekitar 11-12 kilometer gitu, ya. Kemudian beliau berbuka, ya. Itu tidak memberikan hukum karena itu bukan batasan safar, ya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dalam sebagian riwayat itu diceritakan masanya, lamanya. Dalam sebagian riwayat diceritakan jauhnya. Nah, mana yang mau dijadikan sebagai ukuran? Kan nggak ada. Beberapa farsah yang dilakukan oleh Nabi itu ternyata setelah diukur-ukur itu minimal, kata Ibnu Taimiyah, setengah hari perjalanan. Setengah hari perjalanan, ya. Setengah hari perjalanan kalau kita melakukan perjalanan dengan mobil sekarang misalnya selama 6 jam. Itulah pada waktu itu perjalanan. Setengah hari perjalanan, ikhwas fillah, ya. Jadi perjalanan yang dilakukan Nabi itu sengaja. Sekarang yang mau kita jadikan hukum mana? Jamnya atau jaraknya, atau waktu perjalanannya. Mana yang mau kita jadikan sebagai standar hukum? Nah, kan tidak ada. Syariat tidak menetapkan. Maka kembalinya kemana? Kepada kebiasaan. Ketika kebiasaan menetapkan itu sebagai safar, sebagai perjalanan, seorang itu bepergian itu umumnya dalam pandangan orang sekarang ini gimana sih?
Apakah saya misalnya kalau pergi di sini nyebrang ke Panajam itu dianggap sebagai bepergian? Itu cuma pergi, bukan bepergian. Ya. Biasanya orang bepergian itu keluar kota. Itu pun dengan catatan keluar kotanya tidak berdampingan. Ya. Misalnya 2 kota berdampingan, keluar kotanya cuma dekat. Itu nggak dianggap juga bepergian. Ke kota berikutnya baru mungkin dianggap sebagai bepergian. Itu umumnya yang dipahami oleh orang sekarang. Jadi itu sebagai ketentuan syariah ya. Begitu juga dalam soal haid ya, istihadah ya. Ketika Nabi menjelaskan tentang hukum istihadah, itu wanita yang mendapatkan darah tapi bukan darah haid, tapi darah penyakit. Nabi memberlakukan hendaknya dia tidak sholat sebatas apa? Kebiasaan haid. Kebiasaan haid yang ada di sekitar situ. Wanita-wanita di situ. Ingat ya, kebiasaan haid di antara orang-orang Arab. Harinya beda dengan di Indonesia loh, ya. Tidak sama jumlah harinya antara orang-orang Arab dengan orang di Indonesia. Ternyata faktor makanan, faktor biologis itu menentukan. Di satu daerah mungkin sekitar 3-5 hari, satu daerah ada sepekan, bahkan di satu daerah ada yang 10 hari. Nah, jadi tidak sama. Di satu daerah, di satu negara, di satu kondisi itu tidak sama. Maka kebiasaan yang terjadi pada masa itu menentukan batasan haid. Jadi artinya wanita yang istihadah, yang mengalami darah kotor, dia tetap meninggalkan sholat, tidak sholat selama masa haid dari wanita yang ada di sekitar itu umumnya. Nah setelah itu baru dia hanya cukup berwudu setiap kali mau sholat, itu saja ya. Karena itu bukan darah haid, sehingga tidak dihukumi sama dengan tidak dihukumi dengan darah haid seterusnya. Karena istihadah itu bisa berlangsung 1 bulan, bahkan bisa berbulan-bulan ya. Kalau itu terjadi pada diri seorang wanita, maka diberlakukanlah hanya misalnya pertama kali istihadah itu muncul selama 1 kali masa haid saja. Jadi ini ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal insya Allah bagian akhirnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya, sambil membahas kaidah selanjutnya. Tapi sebagai penutup ya tentang urf ini ya, tentang urf ini, satu hal yang perlu dicatat bahwa adat kebiasaan ini akhirnya menentukan tentang banyak hal ya. Tadi kan sudah dikatakan ya, dalam masalah fikih itu menentukan, ada hukum istihadah, ada hukum safar, gitu ya. Dalam masalah kehidupan bermasyarakat juga menentukan ya. Dalam masalah hukum kepantasan di tengah masyarakat juga menentukan ya. Seseorang itu dikatakan orang yang royal itu seperti apa, orang yang sederhana seperti apa, itu nanti akan berbeda-beda hukumnya. Islam menganjurkan kita untuk hidup sederhana ya. Tapi sederhana di satu daerah, di satu negara, di satu zaman berbeda dengan sederhana di zaman yang lain. Maka berlakulah hukum ma'ruf tadi ya. Berlaku hukum ma'ruf. Seorang dikatakan berlebihan gimana dalam menggunakan harta, itu juga nanti akan bergantung ya. Bergantung. Dulu di masa beberapa puluh tahun yang lalu ya, itu orang itu kalau sudah di luar makan minum, jalan-jalan sudah keluar kota, itu kalau lebih dari 1 kali sebulan itu sudah berlebihan. Dia jalan-jalan ke kota setiap minggu ya. Nah, di masa sekarang ini nggak demikian ya, karena mobilitas itu tinggi. Kadang kerja harian aja keluar kota ya, itu satu ya. Belum lagi dengan hal-hal yang lain. Begitu juga dengan soal pengeluaran ya. Itu berbeda-beda standar kesederhanaan di satu zaman dengan di zaman yang lain ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikhwas fillah pada pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.